Yoshimi Nishimura berusia 28 tahun merupakan seorang wanita kewarganegaraan Jepang yang tinggal di Indonesia, tepatnya di sebuah apartemen lantai 10 di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kesehariannya guys, ia bekerja menjadi seorang manajer finance di sebuah perusahaan ternama di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Rekan kerjanya mengenal Yoshimi Nishimura sebagai sosok perempuan yang baik, sopan, dan pekerja keras. Menurut beberapa penghuni apartemen yang lain, Yoshimi Nishimura ini memang seringkali bepergian untuk urusan pekerjaan dalam rentang waktu lebih dari 2 hari dan meninggalkan apartemennya kosong begitu saja. Mengetahui bahwa Yoshimi Nishimura tinggal sendirian ternyata membuat salah seorang security di apartemen tersebut memiliki sebuah niatan jahat. Nah guys, sedikit informasi nih ya mengenai siapa security tersebut. Mursalim berusia 25 tahun merupakan seorang perantau yang berasal dari Lampung. Selama di Jakarta, ia tinggal di sebuah rumah kos di daerah Ciracas, Jakarta Timur. Diketahui, Mursalim ini telah bekerja di apartemen tersebut selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Menurut beberapa rekan kerjanya, Mursalim dikenal sebagai sosok yang ramah serta gemar bercanda dengan teman-temannya. Semua kejadian ini bermula ketika Mursalim yang berprofesi sebagai seorang security di apartemen tersebut melihat sebuah peluang untuk menguasai harta benda milik Yoshimi Nishimura. Mursalim beranggapan jika peluang tersebut sangatlah menjanjikan mengingat Yoshimi Nishimura yang tinggal seorang diri di apartemen tersebut. Seminggu sebelum tragedi berdarah itu terjadi, Mursalim sempat mengganjal lubang pintu unit apartemen Yoshimi Nishimura menggunakan aluminium foil sebanyak 3 kali. Hal tersebut sengaja dilakukan oleh Mursalim dengan tujuan agar Yoshimi Nishimura meminta bantuan kepadanya untuk dibukakan pintu. Dan benar saja guys, di kesempatan yang ketiga ini tepatnya pada hari Jumat 4 September 2015 sekitar jam 8 malam. Mursalim yang kala itu sedang bertugas untuk menjaga lobi didatangi dan dimintai tolong oleh Yoshimi untuk memperbaiki pintu apartemennya yang tidak bisa dibuka. Yoshimi Nishimura dan Mursalim pun kemudian naik ke atas bersama-sama dan langsung memperbaiki pintu apartemen tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, Yoshimi Nishimura masuk ke dalam unit apartemennya untuk mengambil obeng. Kemudian Yoshimi Nishimura meminta kepada Mursalim untuk membongkar kuncinya, namun saat itu Mursalim menolak dengan alasan jika hal tersebut harus dilakukan oleh bagian teknisi. Mendengar jawaban itu, Yoshimi Nishimura pun kembali masuk ke dalam apartemennya untuk menaruh obeng. Nah guys, Mursalim yang menunggu kesempatan tersebut pun langsung masuk ke dalam unit apartemen itu dan mengunci pintunya dari dalam. Setelah itu, Mursalim memaksa Yoshimi Nishimura untuk menyerahkan seluruh barang-barang berharga miliknya. Saat itu Yoshimi pun langsung berteriak meminta pertolongan. Hal ini tentunya membuat Mursalim menjadi panik dan kalap. Secara refleks guys, Mursalim langsung mendorong tubuh Yoshimi Nishimura dari belakang hingga terjatuh ke lantai dengan posisi tengkurap. Kemudian ia juga sempat membenturkan kepala Yoshimi Nishimura ke lantai hingga mulut dan hidung Yoshimi mengeluarkan darah segar. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Yoshimi pun sempat melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga. Namun sayangnya, semua usaha yang dilakukan oleh gadis cantik itu pun sia-sia saja. Mursalim selanjutnya menduduki bagian punggung Yoshimi lalu membekap dan menyumpal mulutnya menggunakan kain lap kotor hingga pingsan. Awalnya nih guys, Mursalim beranggapan bahwa Yoshimi ini telah meninggal dunia. Namun karena masih bisa menggerakkan tangannya, Mursalim pun mengetahui bahwa Yoshimi Nishimura masih hidup.
Mursalim kemudian langsung memukul leher kanan Yoshimi Nishimura menggunakan telapak tangannya sebanyak 3 kali, lalu mencekik leher Yoshimi Nishimura hingga meninggal dunia di tempat. Setelah memastikan Yoshimi Nishimura meninggal dunia, barulah Mursalim melepaskan sumpalannya. Setelah melakukan semua hal tersebut, Mursalim pun mencuci tangannya yang terkena darah di kamar mandi hingga bersih. Baru setelah itu, ia turun ke bawah untuk menghilangkan kecurigaan dari teman-temannya. Ketika sampai di bawah, Mursalim pergi menemui Komandan Regu yang bertugas pada hari itu untuk meminta izin istirahat dengan alasan sakit. Usai menemui atasannya, ia kembali ke unit apartemen Yoshimi Nishimura untuk menghilangkan jejak. Saat itu guys, ia menyeret tubuh Yoshimi Nishimura ke dalam kamar lalu melepas satu persatu pakaian yang melekat di tubuh gadis cantik itu. Mursalim kemudian mengelap wajah Yoshimi Nishimura yang berlumuran darah serta bagian tubuh lainnya yang terkena cipratan darah menggunakan handuk basah. Setelah selesai membersihkan darah di tubuh Yoshimi Nishimura, Mursalim memakaikan pakaian dalam ke tubuh Yoshimi dan mengangkat tubuhnya ke atas tempat tidur. Di sana Mursalim mengatur posisi tidur Yoshimi Nishimura seperti memeluk guling serta menyelimuti tubuh tersebut. Jadi guys, Mursalim ini berusaha membuat seolah-olah Yoshimi Nishimura meninggal secara wajar. Setelah menata tubuh Yoshimi Nishimura sedemikian rupa, Mursalim kemudian membersihkan ceceran darah di lantai hingga bersih dengan pakaian bekas milik Yoshimi Nishimura, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah plastik kresek. Baru setelah itu, ia menggeledah seisi unit apartemen tersebut. Di dalam aksinya, Mursalim berhasil menggondol 2 unit handphone merek iPhone dan Sony, perhiasan, kartu ATM, kartu kredit, uang tunai sebesar 26 juta rupiah, uang dolar Amerika, dolar Singapura, mata uang yen dan mata uang Kamboja. Setelah memastikan keadaan di luar aman, Mursalim kemudian bergegas keluar dari unit apartemen menuju pintu darurat lalu turun ke lantai 9 dan membuang kantong kresek berisi pakaian penuh darah. Setelah yakin kejahatannya telah rapi, Mursalim pun meminta izin pulang lebih awal dengan alasan sakit. Nah guys, sebelum pulang ke rumah kosnya di Ciracas, ia sempat menjual handphone curiannya dan memberikan hasil penjualan kepada istrinya sebesar 9 juta rupiah. Lalu tidak lama setelah itu, Mursalim akhirnya memutuskan untuk kabur meninggalkan Jakarta. 3 hari kemudian atau tepatnya pada 7 September 2015, seorang supir pribadi dari Yoshimi Nishimura merasa heran karena ponsel Yoshimi tidak bisa dihubungi. Karena takut terjadi apa-apa, ia pun memutuskan untuk naik ke lantai 10 tempat Yoshimi Nishimura tinggal. Namun saat pintu apartemen itu diketuk, tidak ada jawaban apapun dari dalam. Ia juga sempat mencoba untuk membuka pintu tersebut, namun pintunya terkunci dari dalam. Merasa khawatir, ia pun kemudian melaporkan masalah tersebut ke pihak keamanan apartemen. Mendapat laporan seperti itu, pihak keamanan pun segera membuka pintu apartemen milik Yoshimi Nishimura. Dan ketika dilakukan pengecekan, alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan Yoshimi Nishimura tergeletak di atas ranjang sudah dalam keadaan tidak bernafas dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pihak keamanan apartemen pun langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan pun langsung segera mendatangi lokasi. Sesampainya di sana, pihak kepolisian langsung mengevakuasi tubuh tersebut ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Pihak kepolisian meyakini bahwa Yoshimi Nishimura adalah korban pembunuhan. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa luka lebam di bagian rahang. Selain itu guys, juga ditemukan sebungkus rokok berisi 6 batang di dalam kamar tersebut.
Temuan itu merupakan hal yang cukup aneh bagi pihak kepolisian karena menurut sopir Yoshimi Nishimura, majikannya itu bukanlah seorang perokok. Berdasarkan hasil otopsi diketahui bahwa penyebab utama kematian Yoshimi Nishimura adalah cekikan di bagian leher. Sedangkan untuk waktu kematiannya diperkirakan sudah 2 hari sebelum mayat tersebut ditemukan. Pihak kepolisian pun segera menghubungi keluarganya melalui kantor kedutaan Jepang di Indonesia. Pada 9 September 2015, pihak keluarga dari Yoshimi Nishimura datang ke Indonesia dan pada 10 September 2015, jenazah Yoshimi Nishimura langsung dikremasi oleh pihak keluarga. Sementara itu guys, pihak kepolisian yang menangani kasus ini pun segera melakukan investigasi. Mereka meminta keterangan dari saksi-saksi baik dari rekan kerja, pihak pengelola gedung dan supir korban. Pihak kepolisian juga sempat mengecek rekaman CCTV yang ada di dalam gedung apartemen tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut menunjukkan secara jelas jika Yoshimi Nishimura turun ke lobi dan bertemu dengan Mursalim. Selain itu guys, terekam juga bahwa Mursalim bersama-sama dengan Yoshimi Nishimura sedang menuju ke unit apartemennya di hari Yoshimi Nishimura meninggal dunia. Namun CCTV lift tidak pernah merekam Mursalim turun ke bawah sehingga pihak kepolisian meyakini jika Mursalim turun menggunakan tangga darurat. Ditambah lagi nih guys, salah satu teman Mursalim mengatakan jika ia sempat melihat Mursalim di lantai 9 dengan wajah yang cukup tenang sebelum akhirnya meminta izin kepada Komandan Regu untuk pulang lebih awal karena sakit kepala. Kecurigaan pihak kepolisian pun menjadi semakin kuat karena Mursalim juga tidak pernah masuk bekerja setelah kejadian tersebut. Berdasarkan informasi yang telah didapat, pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran terhadap Mursalim. Pada 10 September 2015, Mursalim ditangkap oleh polisi di atas bus Rajabasa Utama di Pringsewu, Lampung dalam perjalanan menuju kembali ke Jakarta. Saat penangkapan tersebut, Mursalim hendak melompat dari atas bis sehingga pihak kepolisian pun terpaksa menghadiahi kaki Mursalim dengan timah panas. Pihak kepolisian pun langsung menggiring Mursalim ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya sendiri, ia sempat tidak mau mengakui perbuatannya. Namun setelah didesak oleh tim penyidik, Mursalim akhirnya mengakui semua perbuatannya. Untuk motifnya sendiri, Mursalim mengaku bahwa dirinya sedang dalam himpitan ekonomi sehingga muncul keinginan untuk menguasai barang-barang berharga milik korban. Atas perbuatannya tersebut, Mursalim dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sidang untuk kasus ini digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup terhadap Mursalim. Ia dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.